pada malam hari ini. Saya akan share dulu materinya supaya kita bisa melihat bersama-sama. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kita akan melanjutkan kembali sesi kita tentang bagaimana kita bisa meneguhkan potensi dari anak-anak kita. Nah, sebelum kita meneguhkan potensi dari anak-anak kita juga belajar untuk bisa saling meneguhkan antara suami istri tentang potensi. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang potensi yang merupakan karunia-karunia dari Bapa, dari Yesus, dan dari Roh Kudus. Nah, malam hari ini kita mau belajar tentang potensi kepribadian. Ya, potensi kepribadian juga merupakan pemberian dari Tuhan yang secara umum juga dimiliki oleh orang-orang yang belum percaya. Jadi ada orang yang percaya dan orang yang belum percaya, sama-sama punya potensi kepribadian yang daripada Tuhan. Nah, apa itu potensi kepribadian? Kepribadian merupakan cara orang berespon dan berinteraksi dengan orang lain. Jadi cara orang berespon dan berinteraksi dengan orang lain. Jadi penting, saudara, ketika suami istri saling mengenal kepribadiannya, maka bisa berespon dengan benar, berespon dengan baik. Ini bisa diterapkan antara hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan antara pemimpin dengan karyawan, hubungan antara apapun, saudara, dengan orang lain. Nah, ketika kita bisa mengenali orang yang berhubungan atau berinteraksi dengan kita, maka kita bisa masuk ke dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena kita tahu kepribadian mereka. Nah, saudara, secara umumnya ada 4 dimensi kepribadian manusia. Secara umumnya ada dominan, ada intim, ada stabil, ada cermat. Dulu awalnya ada kolerik yang disebut sebagai dominan, lalu sanguin yang disebut sebagai intim, stabil, cermat, dan sebagainya. Introvert, ekstrovert juga bisa masuk dalam kategori tersebut. Lalu berkembang menjadi dominan, intim, stabil, cermat, atau DISC. Juga berkembang lagi power karakter menggunakan warna merah, warna kuning, warna hijau, warna ungu. Nah, saudara, kalau kita lihat diagram ini, warna merah dominan, kita bisa melihat bahwa orang ini adalah orang yang aktif, dan orang ini orientasinya tugas. Jadi orang ini orientasinya tugas, dan orang ini aktif, dia nggak bisa diam, dia selalu bergerak, dan yang dia kejar adalah tugas. Jadi kalau dia berhubungan dengan orang lain dan dia belum berespon dengan benar, maka selalu yang ditanyakan adalah tugas. Jadi kalau ketemu orang, tanya apa kabarnya, awalnya cuma basa-basi. Tapi cenderung yang dia cari adalah apakah orang tersebut sudah menyelesaikan tugas yang telah diberikan olehnya kepadanya. Nah, ini orang dominan, saudara. Aktif, dominan, aktif, dan tugas. Lalu orang intim, orang kuning, kita lihat ada diagram ini, dia orang aktif, tapi orientasinya orang. Beda dengan orang merah atau orang dominan, sama-sama aktif, tapi fokusnya berbeda. Yang satu fokusnya adalah tugas, yang satu fokusnya adalah hubungan. Nah, nanti kita akan lihat kelebihan dan kelemahan masing-masing. Kalau kita turun ke bawah, di warna hijau orang stabil. Nah, kita lihat orang stabil, dia juga fokusnya ke orang, tapi dia pasif. Nah, fokusnya ke orang, tapi dia pasif. Apa bedanya antara orang intim dan orang stabil yang sama-sama fokusnya ke orang? Kalau orang intim mencari orang, ya, mencari orang aktif,
mencari orang. Tapi kalau orang stabil, orang hijau, dia fokusnya orang tapi pasif, artinya dia yang dicari orang. Jadi kalau kita tahu pasangan kita stabil atau tahu rekan kerja kita stabil, ya kita mesti inisiatif mencarinya, mencari dia. Kenapa? Karena dia tidak mungkin mencari kita kecuali dia sudah bertumbuh, berespon dengan benar. Nah, orang cermat, warna ungu ini, cermat, dia orientasinya tugas sama seperti orang merah, orang dominan, tapi pasif. Apa bedanya? Sama-sama tugas, yang satu aktif, yang satu pasif. Kalau orang merah dominan, tugas, aktif, dia yang memberi tugas kepada orang lain. Tapi kalau orang cermat, dia yang menerima tugas. Dia yang menerima tugas, dan sedikit atau kecil kemungkinan dia memberi tugas kepada orang lain. Kenapa? Karena dia ada orang yang menerima tugas. Nah, ini secara garis besar ya. Nah, kita lihat lagi selanjutnya, saudara, komposisi di dunia orang dominan itu 3%. Orang intim itu 17%. Orang stabil itu 69%. Orang cermat itu 11%. Saudara berkata, wah kalau gitu lebih hebat orang dominan dong, karena cuma 3%. Belum tentu, saudara. Keberhasilan itu bukan hanya ditentukan oleh orang dominan saja, tapi semua orang ikut kontribusi untuk menyelesaikan tugas. Kalau tidak ada orang stabil, maka tidak ada orang yang tekun mengerjakannya terus-menerus. Dan kalau tidak ada orang cermat, maka tidak ada orang yang dapat mengikuti step by step-nya, SOP-nya dan sebagainya. Nah, saudara masing-masing punya kelebihan, punya kelemahan. Jadi kalau satu orang hanya menekankan warna dominan saja, belum tentu dia sukses. Nah, yang saudara harus perlu ketahui bahwa ternyata orang-orang sukses di dunia ini lebih banyak orang stabil dan orang cermat. Gabungan orang stabil dan orang cermat. Kenapa? Karena mereka lebih setia, lebih tekun dibanding dengan orang dominan sama orang intim. Jadi jangan menganggap remeh bahwa wah saya stabil berarti saya kurang berarti, banyak lagi. Belum tentu, saudara. Nah, kita lihat ya selanjutnya ya, cara kerja konsep mereka berpikir. Nah, ada C, kognitif, ada M, motorik, dan ada A, afektif. Nah, maksudnya apa? Orang dominan, orang yang berwarna merah, dia lebih cenderung pakai kognitif dulu, berpikir dulu, baru bertindak. Jadi kognitif, berpikir, dan bertindak. Orang kuning lebih awalnya adalah afektif, merasa dulu, baru bertindak. Jadi kalau kita menyentuh orang kuning, sentuh perasaannya, dia akan bergerak. Kalau kita bertemu dengan orang yang dominan, kita masuk ke logikanya, dan dia terima, masuk akal, dia akan bertindak. Nah, kalau orang stabil, dimulai dari afektif, sama orang kuning, main perasaan, ya. Tapi bedanya, kalau orang kuning motorik, orang stabil mulai berpikir. Kita lihat, saudara, orang cermat, orang stabil, nggak ada M-nya, nggak ada bertindaknya, motorik. Kenapa? Karena dia pasif. Orang dominan ada M, orang intim ada M. Kenapa? Karena dia aktif, ada motoriknya, ada tindakannya. Nah, orang stabil dimulai dari perasaannya, afektif, lalu dia mulai berpikir. Dan lebih banyak, kebanyakan dia nggak bertindak. Ini perlu responding, baru dia bisa bertindak. Sama dengan orang cermat. Orang cermat mulai dengan berpikir, baru merasakan, dan minus motoriknya tanpa bertindak. Ini juga sama. Nah, ini yang dasarnya kita pelajari ya, supaya saudara bisa lebih jelas. Nah, saudara, kita akan lihat kekuatan orang dominan dan kelemahan orang dominan. Kekuatan orang dominan itu dia punya kemauannya kuat. Kalau dia sudah mau kerjakan ini, dia akan kerjakan.
sampai dia lakukan. Kenapa? Karena dia punya kemauan kuat dan orang ini adalah orang yang mandiri, jarang bergantung sama orang lain, jarang cerita kelemahan, jarang cerita kesusahan sama orang lain. Kenapa? Karena dia punya kemauan kuat, mandiri, dan orangnya ulet. Dan orang ini berani beresiko, suka tantangan. Jadi suka ambil tindakan-tindakan yang mengandung resiko, gigih, berpendirian teguh, fokus pada tugas dan prestasi. Dan orang ini kompetitif, daya saingnya kuat. Dan orang ini visioner. Ini kekuatan dari orang dominan. Nah, saudara bisa cek walaupun belum tes atau mungkin sudah tes, karena menurut Power Karakter paling lambat 8 bulan mesti tes lagi. Kenapa? Karena bisa saja terjadi perubahan di level yang kedua. Jadi ada warna pertama, primer, dan ada warna yang kedua, sekunder. Bisa saja ketika responding, warna-warna lain yang lemah itu mulai muncul, saudara. Nah, saudara, kita kembali kepada orang dominan. Orang dominan punya kekuatan seperti ini. Tetapi dia punya kelemahan. Nah, karena kelemahannya tidak diatasi dengan baik, maka akibatnya dia tidak bisa melihat sukses dalam kehidupannya. Kenapa? Karena kelemahannya tidak diatasi. Nah, kita lihat kelemahannya. Orang ini tidak sabaran. Tidak sabaran. Kenapa? Karena orang ini kan cepat, tidak sabaran. Ya, saudara bisa lihat dari cara dia jalan, cara dia makan, ya, cara dia ngomong, orangnya tidak sabaran. Dan orang ini suka berdebat. Dan karena orang ini kognitif motorik, nggak ada efektifnya, makanya dia kurang berempati. Cenderung perasaannya nggak ada, cenderung ya. Kenapa? Karena dia selalu mainnya logika. Dan orang dominan ini kelemahannya bosi. Apa itu bosi? Suka nyuruh-nyuruh. Merasa dia bos, yang lain bawahan. Dan bicaranya belak-belakan. Nggak pakai ya basa-basi, apa adanya dia. Kadang-kadang orang merah ini karena belum dewasa, kata-katanya suka nyakitin. Dan orang ini nekat, kurang perhitungan. Nekat, kenapa? Karena dia berani beresiko, tapi kurang perhitungan. Jadi cenderung jadi nekat. Dan orang ini mendominasi. Jadi kalau ngomong itu mendominasi. Yang lain hanya dengar ya, karena dia mendominasi. Dan orang ini ambisius. Dan salah satu kelemahan yang paling bahaya adalah orang ini mudah bosan. Nah, kalau kita lihat cara kerja orang dominan, orang ini visioner, saudara. Tapi karena dia tidak menutupi kelemahannya, dia mudah bosan, sehingga dia tidak melanjutkannya lagi untuk mengerjakan apa yang sudah ditetapkan, fokusnya ini. Padahal sebetulnya kalau dia menutupi kelemahannya atau mengatasi, dia akan fokus pada tugas dan prestasi. Cuma karena kelemahannya juga ada, maka dia menjadi orang yang mudah bosan. Nah, selama dia belum bisa mengatasi kelemahan ini, dia perlu orang yang warnanya hijau. Supaya apa? Supaya dia bisa menyerahkan tugas selanjutnya untuk orang hijau itu terus mengerjakannya. Cuma kadang-kadang yang tadi kita sudah belajar, orang hijau itu kan tidak ada M-nya, tidak ada motoriknya, tidak ada tindakannya. Nah, seringkali lamban untuk menyelesaikannya. Nah, disinilah konflik bisa terjadi dengan orang merah. Kenapa? Karena orang merah itu mau cepat selesai. Nah, tidak sabaran kan, mau cepat selesai. Orang hijau cenderung bukan sabar, karena sabar nanti kita lihat kelebihannya. Jadi orang hijau juga punya kelemahannya yang cenderung mengabaikan tugas, sering menunda-nunda dan sebagainya. Nah, saudara, ini
kekuatan orang merah dan kelemahan orang merah. Nah, sekarang kita lihat apa yang bisa, potensi apa, pekerjaan apa. Nah, orang merah ini potensinya menjadi pemimpin, menjadi pemborong, menjadi produsen, menjadi kepala proyek, direktur, atau owner, pengusaha. Nah, jarang orang merah ini menjadi karyawan. Kenapa? Karena kalau dia jadi karyawan, lalu bosnya orang hijau, wah, dia nggak sabaran, dia bisa keluar. Atau dia dianggap sebagai pemberontak atau kurang ajar. Apalagi kalau bosnya sama-sama dominan, nah iya udah, nah, ini konflik terus terjadi. Dan ya paling jalan keluarnya yang terbaik adalah pasti dia mengundurkan diri karena dia karyawan. Nah, kecenderungan inilah yang membuat dia tidak bisa dipimpin, kecuali dia sudah responding. Kecuali dia sudah responding. Nah, ketika orang dominan ini berhadapan dengan orang dominan, nah disinilah dibutuhkan kedewasaan. Coba begini, Disinilah dibutuhkan keluar untuk nih, aku nggak ngerti handphonemu. belajar mengerti lawan bicaranya. Ya, ini orang dominan. Yang kedua, saudara, kita bicara tentang orang intim, ini orang sanguin ya. Orang intim, kekuatannya apa? Kekuatannya orang intim mudah membangun hubungan. Wah, dia tidak ada batasan, dengan siapa aja dia kenal. Baik itu dari pimpinan sampai tukang sampah pun dia kenal. Kenapa? Karena orang intim. Dan orang intim itu dikenal. Ya namanya orang intim, mudah membangun hubungan dengan siapa saja. Dan orangnya komunikatif. Kenapa? Karena orang intim, dia paling banyak ngomong. Dia paling banyak ngomong, jadi menyampaikan sesuatu itu orang intim bisa mendramatisir. Karena kelebihannya dibicara, orang komunikatif. Dan orang intim ini kelebihannya periang, antusias. Jadi mengerjakan sesuatu itu antusias. Dan orang intim kekuatannya atau kelebihannya ini memotivasi orang-orang lain. Dia bisa memotivasi orang-orang yang lemah, orang-orang yang berbeban berat, orang yang kalah, dan sebagainya. Dia bisa motivasi sehingga orang-orang lain bisa bangkit. Dan orang intim ini terbuka, bisa dikasih masukan, bisa belajar hal-hal yang baru dan sebagainya, orang intim. Dan persuasif, orangnya pendekatan. Kenapa? Yang tadi kita lihat bahwa fokusnya adalah orang, ya orang, bukan tugas. Aktif, orang mencari, jadi dia mengadakan pendekatan dan responsif. Orangnya cepat respon. Kenapa? Karena yang hubungannya dengan orang. Dan orang intim populer, dikenal oleh teman-temannya. Ada dia pasti rame, nggak ada dia pasti sepi. Nah, ini orang intim, saudara. Jadi kalau pasangan saudara orang intim, pasti rumahnya rame. Pasti rumahnya rame. Kenapa? Karena dia pasti punya banyak cara untuk membuat suasana jadi riang, suasana jadi girang, jadi sukacita. Nah, ini orang intim, kekuatannya. Nah, sekarang kita lihat kelemahannya. Nah, kelemahannya emosional kelemahannya. Dan kenapa? Karena yang tadi kita belajar kognitif, afektif, dan motorik. Dia lebih efektif, dia lebih ke perasaannya, jadi emosionalnya. Dan cenderung tidak teliti, saudara. Orang kuning ini cenderung tidak teliti. Banyak bicara, ya di mana aja dia banyak bicara. Dan kadang-kadang dia banyak bicara sampai lupa apa yang dibicarakan topik utamanya. Dia juga kelemahannya pelupa. Kenapa? Karena banyak bicara. Dan karena orang kuning ini banyak bicara, dia menjadi pendengar yang kurang baik. Jadi kalau saudara mau konseling, jangan sama orang kuning yang belum dewasa. Kenapa? Ya karena saudara nggak akan didengar dengan baik. Mungkin kita ngomong sedikit, dia udah ngomong banyak. Kita baru curhat, dia udah kasih
jalan keluar dan sebagainya. Kenapa? Karena dia pendengar yang kurang baik. Dan orang kuning ini haus pujian. Kenapa? Karena kan orientasinya orang, haus pujian. Nah, kalau dia nggak terima pujian itu, ya dia bisa emosional, dia bisa marah, atau dia banyak cara untuk supaya orang memuji dia. Dan cenderung orang kuning ini egois, mementingkan diri sendiri. Dia nggak ngerti perasaan orang lain. Yang dia pentingkan adalah diri sendiri. Nah, orang ini mudah berjanji, tapi juga mudah melupakan janjinya. Kenapa? Karena pelupa. Ya, karena kelemahannya kan. Nah, kelemahan salah satu lagi adalah orang kuning ini atau intim ini suka berdalih. Jadi banyak alasan. Dia bisa cari beribu macam alasan untuk membantah masukan-masukan dari orang lain. Nah, ini kelemahan orang kuning. Nah, kalau saudara kepribadian saudara adalah orang kuning, saudara bisa lihat, belajar kekuatan mana yang saudara belum maksimalkan dan kelemahan mana yang saudara belum atasi dengan baik. Ini menolong kita. Nah, saudara, orang intim ini potensi untuk menjadi presenter. Kenapa? Karena dia kan pintar ngomong, ya, komunikatif, periang, antusias. Kalau dia di mimbar, dia di panggung, wah dia bisa membangkitkan suasana. Penyiar, pandai ngomong, sales, marketing. Kalau dia orang kuning ini jualnya jauh pasti lebih banyak jualnya daripada orang merah, orang cermat, atau orang hijau. Nggak mungkin, saudara. Lebih banyak orang kuning. Dan dia juga berpotensi menjadi pengacara, tour leader. Saudara pernah dipimpin tur sama orang merah, atau orang hijau, atau orang cermat, atau orang kuning? Pasti beda, saudara. Tour leader orang kuning, wah rame, saudara. Dari pas masuk mobil sampai turun pasti dia ngomong terus. Tapi kalau tour leadernya orang hijau, nah, mungkin kita yang banyak nanya, kenapa dia yang banyak diam. Nah, potensi juga dia bisa menjadi guru, karena dia komunikatif, dia juga bisa bicara, dan sebagai motivator, negosiator, dia bisa menjadi mediator, ya, negosiator, menghubungkan dua pihak. Nah, saudara, inilah potensi orang kuning atau orang intim. Nah, sekarang orang stabil, saudara. Orang stabil, kita lihat cara kerjanya dia afektif dan kognitif. Jadi dia merasa berpikir dan minus motorik, minus bertindak. Tapi kekuatannya adalah dia orang yang ramah, orang yang sabar, orang yang setia, orang yang bisa bekerja bersama, kooperatif. Dia teamwork yang bagus, sudah anggota teamwork yang bagus. Dia karena efektif, dia penuh dengan empati, bisa berempati. Dan orang stabil cenderung mengalah. Apalagi ketemu sama orang kuning, ya pasti ngalah kan. Orang kuning nyerocos terus ngomong, ya masih dia diam. Orang merah juga ngatur-ngatur, dia lebih banyak mengalah. Orang stabil praktis, dia mengerjakan sesuatu praktis, tidak bertele-tele. Dan team person, tadi yang saya bilang teamwork nih, team person, bersedia membantu. Dan orang stabil warna hijau kecenderungannya rendah hati. Tapi orang stabil juga punya kelemahan. Nah, kalau kelemahan ini tidak diatasi, maka dia tidak akan maksimal dalam potensinya. Apa kelemahannya? Kita lihat dia pasif. Orang stabil kan pasif, nggak ada motoriknya kan, bertindaknya kurang. Jadi cenderung pasif. Kalau nggak disuruh-suruh, dia nggak akan bertindak. Kalau nggak dikejar-kejar, dia nggak bergerak, pasif. Apatis, orangnya cuek, apatis. Karena ya namanya stabil, ya. Dan cenderung bimbang, cenderung kompromi, lambat, puas diri, kurang inisiatif. Orang stabil ini kurang inisiatif. Jadi kalau dia
Misalnya contoh kalau orang stabil tapi belum responding ya, misalnya kita suruh membeli kelapa muda, misalnya membeli kelapa muda eh, di jalan ini. Nah, ketika dia datang nggak ada, ya udah dia nggak beli, dia balik bilang nggak ada. Kenapa? Karena kurang inisiatif. Tapi kalau orang merah nggak ada jalan itu, dia akan cari jalan yang lain. Itu contohnya. Nah, orang stabil itu suka membatasi diri. Ya saya cuma bisa begini, nggak bisa lebih lagi, dan nggak bisa meningkat lagi. Jadi suka membatasi diri. Dan orang stabil kelemahannya cenderung menghindari konflik. Dia takut konflik. Kenapa? Karena dia lebih baik mengalah. Nah, kalau pasangan kita takut konflik, padahal di dalam rumah tangga bisa terjadi konflik, bahaya sebenarnya. Kenapa? Karena walaupun orang stabil ini sabar, tapi sampai satu titik dia juga bisa marah. Dan bahaya ketika orang stabil marah, beda dengan orang merah marah itu seperti menjadi sebuah kebiasaan. Jadi ya biasa gitu. Tapi orang stabil marah bisa dikendalikan oleh kemarahan terus dan lama. Nah, orang stabil juga suka menghindari resiko. Dia nggak berani ambil resiko. Nah, potensi pekerjaannya apa? Ya biasa staf administrasi. Nah, stabil juga bisa jadi konselor yang baik. Kenapa? Karena dia pendengar yang baik. Pendengar beda dengan orang kuning, pendengar tidak baik, tapi orang hijau ini konselor pendengar yang baik. Customer service, peneliti, fotografer. Kenapa? Karena ya dia sabar kan. Fotografer itu kalau nggak sabar nggak dapatkan momen yang terbaik sudah. Dia perlu sabar. Diplomat, akuntan, guru ahli dan sebagainya. Ini orang sabar. Tapi orang sabar yang orang stabil ini yang saya katakan tadi paling banyak orang-orang berhasil di dunia ini adalah orang stabil. Kenapa? Karena responding, menggabungkan kekuatan-kekuatan yang lain di dalam hidupnya. Nah, kita lihat saudara orang cermat warna ungu. Kekuatannya dia teliti. Kalau mengerjakan sesuatu dia teliti. Saudara. Hampir tidak ada yang kelupaan. Sistematis. Kenapa? Karena orang ini tahu step by step-nya. Penuh pertimbangan. Jadi mengerjakan atau melakukan sesuatu penuh pertimbangan. Dan orang ini detail. Misalnya contoh ya, orang kuning sama orang cermat, cara nyimpen uang di kantong, saudara. Beda, saudara. Orang cermat itu hampir tidak simpan uang di kantong, pasti di dompet. Nah, kalau saudara bisa buka dompetnya atau tasnya itu rapi dari nominal yang terendah sampai yang terbesar. Kalau orang kuning enggak, saudara. Kadang-kadang uang itu dikepel-kepel, dilecek-lecek, ditekuk-tekuk, dilipat, dimasukkan ke kantong, campur aduk. Sudah. Ini contoh perbedaannya ya. Nah, detail. Dan orang cermat ini analitis. Nah, dia suka menganalisa. Dan salah satu kelebihannya kritis. Kritis itu apa ya? Dia mesti pastikan segala sesuatu itu aman, terkendali, dan sebagainya. Dan orang cermat itu teratur dan rapi, teratur. Dia mengerjakan sesuatu setiap hari itu teratur, rapi ya. Dan punya standar, ada SOP-nya, punya standar sempurna dan rasional. Kenapa? Karena dia efektif dan kognitif dulu baru efektif, jadi pakai rasional ya. Nah, kelemahannya saudara, orang cermat ini dia sulit membuat keputusan. Sulit. Kenapa? Karena penuh pertimbangan. Nah, karena banyak pertimbangan, akhirnya bingung. Sulit membuat keputusan. Nah, ini orang cermat kelemahannya, sulit membuat keputusan. Nah, kalau dia belum dewasa, dia susah untuk membuat keputusan. Padahal tidak membuat keputusan adalah juga sebuah keputusan. Ya mau nggak mau sudah dia harus buat keputusan, tapi karena dia nggak berani, sulit, ya udah. Dan cenderung curiga, orang cermat itu cenderung curiga, apalagi melihat orang baru,
atau suasana baru dan sebagainya, curiga. Dan kelemahannya pesimis. Kenapa saudara? Karena penuh pertimbangan tadi. Waduh, kayaknya nggak bisa deh dikerjakan ini. Kenapa? Karena perlu ini, perlu ini, perlu ini, perlu ini. Kayaknya nggak bisa, karena pesimis. Nah, karena kekuatannya sempurna, tidak dibarengi dengan kedewasaan, maka dia punya kelemahan perfeksionis. Dia mau segala sesuatu sempurna. Dan kalau dia lihat ada sesuatu yang nggak sempurna, dia bisa jadi marah. Dia bisa jadi kecewa. Nah, orang cermat kelemahannya selektif bergaul. Dia nggak bisa bergaul dengan banyak orang. Kenapa? Ya karena dia curiga, sulit percaya, ya kan? Sombong tuh katanya sulit percaya sama orang lain, makanya dia bergaulnya hanya orang-orang tertentu saja dan cenderung acuh, takut gagal, takut dikritik, dan karena takut dikritik, kelemahannya dia mengkritik orang lain. Tapi dia punya potensi bekerja atau bergerak di bidang keuangan, komputer, R&D, QC, quality control. Kenapa? Karena dia kan orangnya teliti, jadi dia tahu quality controlnya. Dia juga sebagai hakim, notaris. Kenapa? Karena dia bisa tahu bab ini di mana, ayat ini di mana, dan sebagainya. Penulis buku juga teliti, dan arsitek ini kelebihan-kelebihan. Nah, saudara, kalau kita mau bertumbuh dewasa, maka kita harus menggabungkan semua kekuatan dari setiap kepribadian. Jadi ada 4 kepribadian, masing-masing punya kekuatan, dan kelemahan. Dominan punya kekuatan, punya kelemahan. Inti punya kekuatan, punya kelemahan. Stabil juga, cermat juga. Nah, kalau kita gabungkan kekuatannya, maka kita akan lebih cepat bisa mengatasi setiap masalah, berhasil. Kenapa? Karena kita bisa memakai kekuatan-kekuatan itu. Bukan berarti dalam hal ini kita tidak punya pendirian, artinya kita bisa berespon, bukan bereaksi, berespon. Misalnya contoh, kalau saudara orang dominan, sudah tahu punya kelemahan, dan kelemahan itu sebetulnya kan adanya di mana? Adanya di intim, ditutupi oleh kekuatan orang intim, ditutupi oleh kekuatan orang stabil, ditutupi oleh kekuatan orang cermat. Orang dominan itu cenderung tidak teliti. Tapi kalau dia berespon, belajar, menumbuhkan kelebihan-kelebihan orang cermat, maka dia bisa lebih kuat kepribadiannya. Nah, Tuhan mau kita menumbuhkan ini semua supaya kita bisa berespon pada setiap situasi yang kita hadapi dengan respon yang benar. Misalnya contoh, kalau saya kembali mengatakan, kalau merah satu kali menghadapi sesuatu situasi yang membuat dia nggak sabar, tapi karena dia mengembangkan karakter sabar, dia bisa sabar. Nah, orang yang belum dewasa mudah diketahui warnanya, mudah diketahui oleh orang lain kepribadiannya. Tetapi kalau dia bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, sulit orang menentukan dia warna apa ya, dia kepribadiannya apa ya. Kenapa? Karena di satu sisi dia bisa teliti, di satu sisi dia bisa juga mudah membangun hubungan, di satu sisi juga dia bisa setia, di satu sisi juga dia bisa ulet, penggabungan 4 kekuatan ini. Nah, kalau kita bisa menumbuhkan ini, warna kita bukan lagi merah, warna kita bukan lagi kuning, hijau, atau ungu, maka warna kita menjadi warna biru, saudara. Nah, saudara, jangan heran orang-orang yang belum percaya pun ketika mereka bisa mengembangkan kekuatan ini, mereka bisa tidak ketahuan warnanya. Warna apa ya dia? Satu sisi dia gigi ya, tapi satu sisi juga dia juga memberikan motivasi kepada orang lain, bisa. Satu sisi juga dia berempati ketika ketemu dengan orang lain yang membutuhkan pertolongan, tapi satu sisi juga dia teratur.
rapi. Kenapa, saudara? Karena dikembangkan tempat kekuatan kepribadian di masing-masing. Nah, saya mendorong Bapak Ibu Saudara yang belajar malam hari ini, saudara bisa belajar saudara kepribadiannya mana, ada kekuatan, ada kelemahan, nah saudara mulai kembangkan kekuatan saudara dan mulai atasi kelemahan saudara dengan kekuatan-kekuatan dari kepribadian yang lain. Sampai satu titik saudara akan melihat bahwa hidup saudara semakin dewasa di dalam Tuhan. Yang tadi saya bilang, nah saya belajar ini sudah bertahun-tahun dan sedang mengembangkan kekuatan-kekuatan dari kepribadian yang lain. Jadi kalau saya tanya orang yang lain, saya tanya, menurut kamu kepribadian saya apa? Atau warna saya apa? Hampir kebanyakan mereka salah menebak. Kenapa? Karena mereka berpikir saya ini, saya ini, saya ini. Nah, waktu saya bilang mereka, wah ternyata Pak ini ya. Nah, kenapa saudara? Karena saya coba mengembangkan kekuatan-kekuatan dari kepribadian-kepribadian yang lain. Misalnya contoh, kalau saya warna merah, saya harus kembangkan warna kuning saya harus kembangkan warna hijau saya harus kembangkan warna ungu saya dengan kekuatan-kekuatan yang ada di kepribadian-kepribadian tersebut. Sehingga komplit di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu pada malam hari ini. Kami berterima kasih, kami sudah belajar tentang potensi kepribadian yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan tolong supaya kami mengetahui kekuatan kami dan kami juga mengetahui kelemahan kami. Dan Tuhan tolong supaya kami bisa mengembangkan, menguatkan kekuatan-kekuatan kami dan bisa mengatasi kelemahan-kelemahan kami dengan kekuatan-kekuatan dari kepribadian-kepribadian yang lain. Sehingga karakter Kristus nyata di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Biar Roh Kudus terus melanjutkan dalam setiap kami yang mendengar pelajaran pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan ucapan syukur, kami berdoa. Amin. Saya minta Baskoro nyanyi satu lagu, kita akan masuk